Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Aura Zuri Ayu Alami dari kelas 10 AKL 1 nomor absen 4. Hari ini kita akan membahas tentang tugas, posisi, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Di video kali ini saya akan mereaction salah satu video dari tema tersebut. Kali ini pelajaran yang akan kita bahas adalah mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Simak video berikut. Hai, hari ini saya mau berbagi reaksi terhadap dua video yang lagi ramai dibahas. Yang pertama, soal korupsi. Korupsi di negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia. Korupsi apa sih yang ada di negara kita yang lagi ramai dibahas ini? Jadi, korupsi yang lagi ramai dibahas di negara kita Indonesia ini adalah korupsi besar-besaran dari Pertamina. Yang kedua, kita akan membahas tentang video kenaikan pajak hiburan sampai 40%. Yuk langsung aja. Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Rifan Siahaan turut menjadi satu dari 7 tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontrak kerjasama tahun 2018 sampai 2023. Mobil mewah ini bukan sedang dipamerkan di sebuah showroom, melainkan barang bukti yang disita oleh Kejaksaan Agung. 7 unit mobil mewah ini dimiliki oleh pengusaha Harvey. Kalian sadar gak sih bahwa mobil-mobil atau barang mewah yang dibeli oleh si pengkorupsi ini atau koruptor ini yaitu hasil pajak dari yang kita bayar. Lalu dia korupsi seenaknya begitu saja. Apakah itu adil bagi negara kita? Lanjut ya. Muiz yang kini sudah berstatus tersangka kasus korupsi tata niaga PT Timah periode 2015 hingga 2022. Diduga praktik ilegal ini berlangsung berkat lobi-lobi sejumlah pengusaha timah di Bangka Belitung. Wow, kebayang gak sih mereka, para koruptor, sudah mengkorupsi banyak uang itu. Hingga berdampak kerugian negara sebesar 300 triliun rupiah. Hingga 27 April lalu, Kejaksaan telah menyeret 21 orang tersangka di pusaran kasus ini. Wah, ini ngena banget sih. Korupsi itu bukan cuma soal uang. Negara yang dikorupsi, tapi dampaknya luas juga ke pendidikan, kesehatan, bahkan masa depan kita juga. Sebagai warga negara, kita punya peran penting yang nggak hanya mengomentari para koruptor ini, tetapi kita juga harus memberikan contoh yang positif dan harus kita terapkan di kehidupan kita. Bukan soal cari musuh, tapi nyari masa depan yang lebih jujur. Oke, sekarang kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu polemik pajak hiburan hingga 40%, terutama di kalangan pelaku usaha dan seniman. Coba kita lihat videonya ya. Kenaikan tarif pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT paling rendah 40% dan paling tinggi 75% menuai protes para pelaku. Wow, gila sih, pajak segede itu bisa bikin banyak bisnis hiburan tutup. Kasihan juga ya, mereka baru bangkit habis pandemi kemarin, sekarang malah ditiban pajak sebesar itu. Usaha hiburan. Sejumlah pelaku usaha mengeluhkan kenaikan tarif pajak hiburan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan pajak barang dan jasa tertentu atau PBJT khusus untuk hiburan, diskotik, spa, karaoke, klub malam ditetapkan paling rendah 40% hingga 75%. Jadi, dua video tadi ngasih kita pelajaran penting. Jadi warga negara itu bukan cuma tinggal di negara ini, tapi juga aktif peduli sama apa yang terjadi di negara kita ini.
Terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat. Jadi itulah video reaksi saya terhadap 2 video yang saya bagikan tadi. Jadi, bagaimana pendapat Anda tentang 2 video itu? Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya sengaja maupun saya tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.